Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbara al-umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian hadirin yang hadir pada hari ini. Namanya apa? Majelis Taklim Muslimah Darul Quran. Tapi ada apa lagi? Satu lagi apa tuh? Samara. Apa samarah itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa arti sakinah itu? Tenang. Mawaddah, warahmah. Oke. Ada kaitannya nggak dengan sholat khusyuk? Bukan banyak, ada, nyambung. Semua harapannya sakinah. Sakinah adanya di hati. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Tapi kenapa kita tidak bahas bab sakinah itu turun? Huwa itu Allah artinya. Dia Allah, huwallazi anzala sakinata. Di mana sakinah itu? Fi qulubil mu'minin. Ya, ketemu di sini ya. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sakinah itu terus, tidak putus dia. Akumulasi. Sekali cinta dia tidak pernah putus. Tidak boleh bercerai dengan Allah. Ini pertama. Ini sakinah itu untuk Allah, bukan untuk suami istri loh. Terbalik ya. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah turunkan sakinah ke dalam hati orang beriman. Dan cinta itu, rasa cinta itu, iman itu bertambah. Liyazdadu imanan. Dia bertambah iman, akumulasi iman yang kemarin numpuk makin tebal. Itu artinya. Kalau dari nafsu sebentar, cinta sesaat. Itu cirinya. Buktinya apa? Ketika dinikahkan, kedua pengantin mempelai, bulan madunya berapa bulan? Sebulan. Oh, gitu. Nanaonan gitunya. Ini berarti palsu. Sudah yang 30 tahun nikah, yang 20 tahun nikah, yang 10 tahun. Ayah cuman 1 bulan enggak sesuai. Pasnya wae teh. Pasnya teh. Di becaan ya mah pengalaman ya teh kabeh. Kudu dibahas aya teh. Ketika terputus cinta dengan Allah, ketika takbir engkau tidak kuat. Allahu akbar, enggak kuat. Enggak kuat. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum
wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah turunkan rasa cinta itu ke dalam hati. Walakinnallaha habbaba. Arti habbaba itu Allah turunkan cinta ke dalam dadamu. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi hatimu. Kalau sudah cinta masuk ke dalam dadamu, wa karraha ilaikumul kufra, engkau tidak bisa berbuat kufur. Wal fusuq, engkau tidak bisa berbuat fasik. Wal isyan, engkau tak mampu berbuat maksiat. Ini Quran. Dan kita tidak pernah berhasil. Marah setiap hari, sedih setiap hari. Aneh, kok bisa ibu-ibu sedih curhat? Naon curhat ya? Tepugu, jilbab mah bagus, sampai berjubah, hati gelisah. Kata Allah, kadzalika yaj'alullahu ritsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitu caraku menyiksa hati orang itu, karena hatinya tak beriman. Jadi orang yang gelisah, kata Allah, aku yang menyiksa batin dia itu. Jangan ada yang mau gelisah. No way. Hah? Ustaz, nanti ada tanya jawab Pak? Gak ada. Curhat dong, embung aing. Puntennya kasar teuing. Saking tidak maunya, capek dengernya. Capek dengernya, kasihan Al-Quran. Katanya tadi belajar tahsin, memperbaiki bacaan Quran, bukan sekedar memperbaiki, maknanya harus tahu. Ya, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati sholat, artinya jangan sholat dulu. Wa antum sukara, kamu tak sadar. Allahu Akbar, tersadar. Pernah dengar BO enggak? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Sadar enggak BO itu? Ngerti artinya enggak? Enggak, tersadar. BO ker sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selamat pagi. Sami banget. Jangan kau dekati sholat. Dilarang sholat. Wa antum sukara, lamun tersadar. Syaratnya apa? Hatta. Karena ada hatta berarti wajib sadar. Hatta ta'lamu, sampai kamu tahu. Ma taqulun, apa yang kau ucapkan. Allahu Akbar. Sekali saja Allahu Akbar, pasti meleleh air mata. Pada unggal lupa orang Allah Akbar, 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 enggeus bae teh. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, naon gitu cenah. Ya Allah, ngaji bertahun-tahun satu ayat nggak dihayati. Bertahun-tahun satu ayat. Setiap hari kita sholat. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati sholat. Ulah sholat hala. Lamun tersadar. Hatta ta'lamu, sampai kamu tahu. Ma taqulun. Naon mau diucapkan, naon disampaikan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sekali Rabbi firli, berhenti maksiat. Wallahi, yang mengucapkan Rabbi fili ayana dah, berhenti maksiat seketika sekarang. Setelah sholat enggak lagi Allah. Dari mana dasarnya? Nabi Adam punya salah.
Allah marah. La taqraba hadhihi syajarah, kata Allah. Dilarang, jangan engkau dekati pohon larangan ini. Karena itu fawahisyah, karena kamu mau berdosa. Lupa, digoda ku setan. Dia dekati pohon larangan itu, Allah marah. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati. La taqrabu sholata, sama larangannya. La taqrabu zina, sama larangannya. Syaratnya apa sholat? Wa antum sukaro, tersadar. Hatta ta'lamu, sampai kamu sadar apa yang diucapkan. Syarat. Kalimat hatta menunjukkan syarat sholat. Jika tidak sadar, jangan sholat. Udah itu aja, satu. Ya Adam, Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati, dekat saja tidak boleh kepada pohon ini karena akan menyebabkan kau dosa. La taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Sehingga kita tidak boleh melakukan pendekatan-pendekatan terhadap wanita itu sampai ada penghalalan, tahallul, penghalalan. Ya, satu itu. Ternyata la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Apa setelah terjadi mendekati pohon ini? Terjadi kesalahan yang luar biasa. Sehingga beliau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Serius nggak Nabi Adam minta maaf? Serius. Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya Allah, tidak kubiarkan nafsuku ini terpengaruh terhadap Zulaiha. Betapa cantiknya Zulaiha. Inna nafsa, nafsu ini begitu kuat. La ammaratu, dorongan nafsu Yusuf begitu kuatnya. Anak muda namanya juga. Ya Allah, aku minta rahmat. Ya Allah, Rabbi firli warhamni. Minta rahmat ya Allah. Apa rahmat itu? Iltanimud du'a inda riqqati fa innaha rahmah. Nyambung. Segera kau berdoa di saat hatimu meleleh, melunak, lunglai. Hati riqah itu. Fa innaha rahmah, itu namanya rahmat. Tadi kan sakinah, mawaddah, warahmah. Mas saya tanya, rahmat itu apa? Hatinya meleleh kalau disebut nama Allah. Ngerti maksudnya? Pelan-pelan. Babnya bab khusyuk. Hatinya meleleh. Tidak pernah kuat kalau baca Quran. Nabi pun tidak pernah kuat. Lima tabki ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis ya Rasul setiap baca Quran? Orang yang beriman semuanya menangis kalau baca Quran. Yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka itu tidak kuat, pasti tersungkur sujud dibacakan Quran. Yabkuna, dan menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, bertambah khusyuknya setiap sholat. Ya, satu-satu ya, bilang pelan-pelan ya. Nanti kita bukakan kitabnya, namanya Al-Khusyu' fi Shalah. Alhamdulillah. Kemudian pertama, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Enggak ketemu ya? Itu yang kita pakai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
penyesalannya Nabi Yunus alaihissalam ketika diperintahkan dakwah, frustasi karena tidak ada yang berhasil satupun umatnya untuk mengikuti petunjuk Nabi Yunus alaihissalam. Allah marah, dia tidak mau dakwah, frustasi, Allah marah, akhirnya ditenggelamkan di tengah laut, ditelan oleh ikan Nun, ikan hiu. Bukan ikan hiu, bukan paus. Paulus 1, Paulus 2. Ya Allah, kadang teringat itu terjadi itu. Pengaku menggunakan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, aku zalim, ya Allah, aku zalim. Dan setiap salat kita ungkapkan di dalam bacaan Rabbi firli. Makanya saya bilang, kalau ibu semua tadi Rabbi firli, saya percaya ibu orang baik. Benar gak? Dan ibu tidak menipu Allah. Kenapa disebut menipu Allah? Dia tidak dibaca dengan sesungguhnya. Dia tidak Rabbi firli, padahal dia baca Rabbi firli. Dia warhamni, dia baca tapi dia tidak minta ampun pada Allah, tidak minta rahmat pada Allah. Dia hanya baca Rabbi firli warhamni. Benar tak? Rabbi firli warahmatullahi. Salat cap naon gitu ya. Ya, hati-hati. Ini sudah tidak boleh lagi untuk kita. Sayang salatnya. As-salatu bimana ad-du'a, sebab salat itu artinya doa. Puji-pujian dan doa. Isinya salat itu puji-pujian dan doa. Al-Fatihah itu doa, memuji lalu doa, dan minta perlindungan, dan minta petunjuk, itu ada di Al-Fatihah. Nanti kita bahas sedikit. Biasanya kami kalau mengadakan pelatihan itu 2 hari 2 malam. 2 hari, 1 hari dari jam 7 sampai asar biasanya. Besoknya hari Minggunya jam 7 sampai setelah sholat asar, biasanya begitu. Zaman sekitar 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang cukup 1 jam. Dan alhamdulillah gak ada yang khusyuk. Kumaha tuh kitab nasakia kumaha rek khusyuk cuma ya. Masa 1,5 jam? Ya. Bacaan tahsin Quran akan dimasukkan dalam sholat. Kita harus baca betul Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nabi kalau baca Quran itu tartil, diam-diam, waqafa intadhara jawab. Beliau diam dan menunggu jawaban Allah. Setiap mengucapkan sesuatu dia menunggu jawaban. Nah, makna jawaban nanti kita bahas setelah yang lain. Ini masih saya bongkar aja dulu ya. Saya bongkar aja. Ketika Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nabi itu diam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika memuji, itu memuji. Kenapa dia memuji? Karena ada cinta. Anda pasti senang kalau dipuji oleh suami Anda. Kalau kita sayang sama anak, kita pasti sering memuji. Anak kita juara nasional, kita memuji. Orang yang memuji pasti orang yang bahagia. Benar. Yang memuji pasti orang bahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia. Aflah itu bahagia artinya. Fallah. Sampai syaratnya sholat sampai harus wangi. Sunnah etama. Sampai ada yang bau jengkol disuruh keluar sama Nabi. Bukan jengkol zaman bahala mainan teh. Sanes saya petek pan. Bawang. Macan lagi pas siang-siang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman.
Coba, nggak boleh gitu mah. Udah makanya sampai dilarang. Sehari pakai baju bisa 2 kali itu. Daleman, luaran. Kau mau ibu-ibu ketek tak ketek. Allah. Oh, naon gitu coba. Sampai diperhatikan soal kebersihan Nabi teh. Wangi Nabi teh. Bener nggak? Enak datang. Gening ustad meneh bau kelek. Abdi mah Fahran kan iklan nggak boleh. Kedah Fahrenheit tuh Herrera Caroline kedah wangi ya. Nabi itu seperti itu syaratnya dulu untuk sholat sampai seperti itu syaratnya itu. Sekarang kita masuk itu pembukaan dulu ya. Saya akan bongkar satu hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia adalah khusyuknya dulu. Yushiku an tadkhulal masjidal jami', kau akan ketemu orang-orang masuk masjid berjamaah. Fala tara fihi rajulan khashi'an, engkau tidak ketemu lagi yang khusyuk salatnya. Sampai suatu ketika Rasulullah salat, ada seorang jamaah salat sunnah bersama Nabi, qobliyah. Dia salat begitu cepatnya bergerak. Fasallama ala Nabi, lalu ia mengucapkan salam setelah salat ke Nabi. Waalaikumsalam, jawab Nabi. Lalu Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi salatmu karena engkau belum salat, padahal sudah salat. Fasalla, lalu dia salat lagi. Setelah salat fasallama ala Nabi, lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo pergi lagi sholat karena engkau tidak sholat, sampai 3 kali. Bingung. Kenapa kali banyak? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo pergi lagi sholat, ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Artinya apa? Batal. Apakah sahabat Nabi itu tidak ngerti bahasa Arab? Kan orang Arab. Ngerti artinya? Ngerti. Apakah tidak dibaca Al-Fatihahnya? Dibaca. Apakah surat-surat pendeknya nggak dibaca? Dibaca. Apakah Rabbi Fili nggak dibaca? Dibaca. Ya Rasulullah, kami sudah 3 kali sholat, tapi tak satu pun sholatku yang baik. Fa'allimni wa ma uhsinu ghairahu ya Rasul. Tidak ada yang terbaik lagi di sholatku. Fa'allimni ya Rasul, ajari aku sholat. Kata Nabi, idza kumta ila sholati fakabir. Kum, berdiri kamu. Disuruh langsung praktek. Idza kumta ila sholati fakabir. Apabila engkau berdiri sholat, maka takbirlah Allahu Akbar. Baru takbirnya doang. Maknanya nanti kita masukkan dulu. Dilihat fisik. Nabi tadi melihat fisik, kan sholat sunnah. Sholat sunnah tidak terdengar bacaannya kan. Rabbi fili nggak terdengar, rukuknya nggak terdengar, i'tidal nggak terdengar, Al-Fatihah nggak terdengar. Yang dibahas bukan bacaannya tapi fisik. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu dengan penuh khusyuk. Wa qumu, berdirilah kamu lillahi, untuk Allah, qaniti, dengan penuh khusyuk. Syarat salat itu harus khusyuk. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau berdiri salat, maka takbirlah Allahu Akbar. Tundukkan wajahnya. Tidak boleh saat gini.
tekangi, kecuali di depan Ka'bah. Dibolehkan depan Ka'bah. Ya, kalau depan Ka'bah sholatnya pas di depan Ka'bah begini. Tidak boleh begini. Sama minum air zam-zam dibolehkan, disunahkan minumnya sambil berdiri. Ya, minum air zam-zam berdiri. Kalau minum air biasa harus duduk. Ya, baik. Yes. Sumakra mataya sara ma'aka minal Quran, maka bacalah Quran yang paling mudah bagimu. Saktatani, ada 2 diam ketika berdiri. Saktatun inda iftitahi shalah wa saktatun idza faragha minal qiraah. 2 diamnya, yaitu baca surah iftitah. Jadi enggak langsung bismillahirrahmanirrahim, diam dulu sejenak. Ada yang baca kabiro, ya, bermacam-macam bacaan boleh. Kabiro, alhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan. Nah, baca baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak boleh cepat-cepat. Kemudian baca surat yang paling mudah. Sumakra matayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah Quran yang paling kamu hafal. 2 diam setelah waladdallin. Amin. Diam dulu sebentar. Sebentar aja gitu. Baru baca surat gitu. Nabi begitu. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an, maka rukuklah kamu, kata Nabi. Hatta tatma'inna raki'an, sampai tumak ninah dalam rukukmu. Jadi sampai tenang. Fa idza raka'ta fadha' rahataika ala rukbataika thumma farij asabi'aka thumma qus hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Nabi apabila rukuk, maka rukuklah, kata Nabi. Kemudian letakkan kedua tanganmu pada kedua lututmu. Summa farij asabi'aka, maka bukalah jari-jarimu, menggenggam dia. Summamkus, lalu diamlah sejenak. Jangan terburu-buru baca dulu. Diam dulu dalam rukuknya. Kayak dibahas rukuknya, bukan bacaannya. Fisik ya. Lalu letakkan kedua tanganmu pada kedua lututmu, lalu bukalah jari-jarimu, lalu diamlah sejenak. Ngapain diam? Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'hadahu, sampai terasa tulangmu itu tenang pada tempatnya. Plek. Nah, ini kalau tenang. Jangan terburu-buru, sampai terasa. Tidak tegang, tapi tenang. Kenapa tenangnya seperti apa? Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'hadahu, sampai menempat tulang-tulangnya pada tempatnya. Plek. Ini tegang masih. Tapi kalau sudah gini, tenang. Tulangnya ini syarat fisik. Ketika engkau i'tidal sami Allahu liman hamidah, ini masih kaku. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'hadahu, ini masih tegang. Gak boleh, harus terasa. Ini kalau berdiri, lama-lama tulang-tulang kita menempat. Berdiri rileks. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, bangkit dari sujud rukuk sampai i'tidal. I'tidal itu artinya adil, imbang. Berdiri itu sampai tulangnya ergonomik. Ergonomik itu gini, sesuai dengan kembali pada tulangnya. Bentuk tulang kan begini, ngikuti bentuk tulangnya. Namanya berdiri ergonomik, anatomis. Cuman kasihan kalau yang perutnya agak maju, kieu langsung itu. Ergonomik, ya, berdiri tegak, tapi tulangnya hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu, sampai tulangnya itu menempat pada tempatnya. Kelek sampai kaki.
Orang yang lagi seneng, lagi bahagia, dia bisa kuat berdiri berjam-jam. Bener. Orang yang bahagia, ketemu teman sahabat dekat, udah lama kita ketemu, kita ngobrol berdiri, kuat. Lihat yang ngobrol nanti video kan ya, ngobrol. Kumaha aja, itu udah lama. Sarang nyalira. Benar tak ya? Bahagia, orang bahagia sedang bertemu bahagia. Dia bisa kuat berdiri lama, ngobrol lama, tidak sadar kiri kanan orang, iya kan? Tapi dia ngobrol itu kata Nabi, ketika sholat itulah yukhatibu rabbah. Kita tidak ngobrol sama Allah. Salat itu yukhatibu rabbah, berbincang-bincang dengan Allah. Makanya kuat Nabi. Berapa lama berdiri Nabi ketika berdiri sholat? Pengen tahu durasinya? Setiap tahajud kecuali sholat wajib. Hanya dalam sholat sunnah, terutama tahajud Nabi, rakaat pertama. Kenapa Nabi begitu lamanya berdiri? Apa yang dibaca? Al-Baqarah. Rakaat pertama. An-Nisa, Ali Imran, 3 surat. Kuat? Al-Baqarah dibaca tartil, An-Nisa dibaca tartil, Ali Imran dibaca tartil. Kata Nabi, wa yataladzadzu bidzalika, aku merasakan lezat baca Quran dan berdiri hadapan Allah. Pegang dulu ya, bab lezatnya dulu ya, nanti kita bahas sendiri itu. Bab lezatnya iman. Rukuknya Nabi lamanya di qadri qiyamih. Rukuknya lamanya sama dengan lamanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kehela ayat kitab nak lain ngarang kurang mah. Lain ngarang ya mah ayat di dia mah. Bisa maca sorangan. Ya. Rukuknya Nabi lamanya bi qadri qiyami, sama dengan berdirinya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, yang dibaca pendek. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Pondok saja. Lalu ngapain? Dia Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Ya Allah, aku menyerahkan diriku, apa saja, mataku, pendengaranku, otakku ya Allah, sama ini tulang rusukku. Pernah dengar bacaan itu? Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah kamu sampai tumaknin dalam sujudmu. Baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ada kemesraan di dalam bacaan itu. Bedakan nanti. Allahu Akbar, sujudnya Allahu Akbar, 7 tempat dalam sujud. 1, jadi kita mulai dari kepala ya. 1 sampai hidung. Ini dulu, 1 ketika sujud ya. 1, kalau Rasulullah itu hidungnya panjang. Nah, jadi kalau pas 1 pas hidung, kita enggak 1 serp. Saya Dayana. Iya, Nabi mancung. Jadi pas sujud ini pas bener, Allahu Akbar. Nabi sampai hidung aja, kita lengkap sempurna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tempat dalam sujud. Kemudian sumarfa hatta tatma'inna jalisan, duduklah kamu sampai tumak dalam duduknya. Itu ada kata Rabbi firli, hati-hati jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, satu-satu dibaca. Karena terbiasa di kita itu tadi maca naon, itu
salah. Ulah macam tadi ngadoa naon. Salahnya kita baca apa tadi? Aduh. Tadi berdoa apa? Makanya qiraah membaca dengan tilawah itu berbeda artinya. Wa mimman hadaina wastabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Coba terjemahkan. Wa mimman hadaina, dari orang-orang yang saya buka hidayah. Wajtabaina, dipotong sian pas kia jadi kia heula pangsian pas kia ya. Baca lagi ya. Wa mimman hadaina, dari orang-orang yang kami pilih. Hadaina, hidayah itu artinya. Dan kami orang pilih, dan hadaina yang kami buka hidayah, yang bisa baca Quran, yang dibuka hidayah. Dan kami pilih. Yang tidak dipilih dan tidak dibuka hidayah, dia nggak bisa baca Quran. Tapi bisa bacanya. Tapi bukan tilawah. Idza tutla alaihim ayatul rahman, jika dibacakan Al-Quran dia tidak kuat. Kharru sujadan wa bukiya, dia tidak kuat, pasti lunglai, jatuh tersungkur, dan selalu dia menangis. Bukan qiraah Quran, tapi tilawatul Quran. Nabi selalu begitu ya. Kesangan. Kesang bahasa Sundanya apa? Hah? Kesang. Iya bener kan? Kalau saya tanya, kesang bahasa Sundanya apa? Keringat. Kesang bahasa Sunda keringat. Kan saya pakai bahasa Sunda tadi. Iya kan? Dah. Tos. Jadi pertama yang kita bahas, tumakninah teh rukun sholat. Lamun teu tumakninah hukumna batal. Tos, eta wae pegangnya. Kumaha Ustad ari imamna di masjid teh gancang-gancang teuing. Batal. Kedah diulang deui. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo pergi lagi salat karena engkau tidak salat, batal. Ya. Ya Ustaz, langsung kitabnya biar kita mantap ya. Kita dari awal lagi tapi kita percepat. Yang tadi kan saya apalkan. Sekarang kita langsung dibaca biar sama-sama ngaji kitab ya. Kitabnya Al-Khusu fi Shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Namanya Al-Khusu fi Shalah, disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ini guru saya. Ya, yang ngajarkan bab salat khusyuk ini ya. Jadi kita ada dasarnya. Ini kumpulan hadis-hadis Rasulullah, salatnya Nabi, salatnya sahabat, salatnya tabi'in, salat tabi'in ada di sini semua. Salatnya Imam Bukhari ada di sini. Jadi ngikutin sini. Yuk, terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, Nabi masuk ke suatu masjid. Fadakhala rajulun, datanglah seseorang laki-laki, fasalla, lalu dia salat. thumma jaa fasallama 'ala an-nabi. Summa jaa fasallama 'ala nabi, kemudian dia datang ke Rasulullah dan mengucapkan salam.
Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Beliau bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Fasalla. Lalu dia salat lagi. Thumma jaa fasallama 'ala nabi. Kemudian dia datang lagi ke Nabi dan mengucapkan salam lagi ke Nabi. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dan beliau bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau tidak salat. Thalathan. Sampai 3 kali. Faqala walladhi ba'athaka bil haqq. Dan lalu sahabat tersebut mengatakan, demi Allah yang telah mengangkat engkau ya Allah, ya Rasul, tentang hak ilmu ini. Fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Tak satu pun yang terbaik dari salatku, maka tolong ya Rasul, fa'allimni, ajari aku salat. Jadi kita belajar lagi salat ya. Kita belajar lagi salat kepada kitab ini, kepada hadis ini ya. Ini hadis ini. Ya, kita belajar sama kitab ini. Jangan memprotes ustadznya ya. Tolong jangan memprotes ustadz. Sebabnya ustadz, kata Ustadz Abu, ini enggak benar salatnya. Mati aku. Jangan fitnah dong. Kasihan ustadznya. Jangan dituduh-tuduh. Kemarin waktu di mana kemarin? Ustadz, kata ustadz ini setelah Assalamualaikum warahmatullahi. Diam dulu sejenak, berdoa Ustaz. Kata siapa? Kata Ustaz ini. Aduh jangan begitu atuh. Ikuti aja yang Nabi, begitu aja. Walaupun ada orang begitu, jangan disampaikan ke saya. Ngerti gak? Bikin fitnah. Jadi saya hasad jadinya. Jadi kalau Anda mendengarkan dari, enaknya dengar gini. Kan ini dibaca hadis Nabi. Kata ini aja gitu. Dan orang itu jangan dibahas. Ya, jangan dibahas di depan saya. Ngerti maksudnya? Nih, ibu sekalian kan mendengar sendiri ini hadis Nabi. Ya udah itu aja. Jangan menyalahkan kemudian orang lain gitu ya. Itu aja. Oh berarti saya harus sholatnya begini kata Nabi. Itu aja, diem aja. Kalau misalnya udah buang aja. Kata Nabi begini. Aku udah dengar langsung kitabnya. Coba itu halaman berapa Ustaz? Halaman 74. Ya kan? Kitab Al-Usul fi Shalah halaman 74. Jadi jelas ya kitabnya. Jadi bukan karangan Pak Abu. Jadi bukan memfitnah orang lain. Pokoknya Pak Abu bacain doang. Kita praktekkan. Oh ini ada dasarnya, aku praktekkan aja sekarang. Gitu aja. Jadi langsung jangan nyalakan guru SD kita. Guru SD kita waktu kita baca Quran kadang-kadang makharijul hurufnya kan gak bagus. Udah terima kasih aja sama guru kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyak. Memang begitu orang Jawa. Tapi saya masih kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Madura ada lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin tayo. Nah itu nggak usah diomongin. Itu Madura memang begitu gitu loh. Iya kan? Jangan. Tos paham, tos. Iya kan? Sunda beda deh itu. Terus. Faqala idza qumta ila sholati fakabbir. Kemudian Rasulullah bersabda, idza qumta ila sholati fakabbir, langsung diajarin. Apabila kau beri salat, takbirlah. Allahu akbar. Terus Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. kemudian baca Quran yang paling mudah bagimu. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai tumaknin dalam rukukmu. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit dari rukuk i'tidal sampai tumaknin dalam i'tidal. Thumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tumaknin dalam sujudmu. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Dan sampai duduk ya, bangkit dari sujud kemudian duduk sampai tumaknin dalam dudukmu. Thumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tumakninah dalam sujudmu. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai tumakninah dalam dudukmu. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Sumaf'al. Kemudian lakukan seluruh sholatmu seperti itu.
Tidak boleh ada satu pun yang salah. 2 rakaat, 3 rakaat sempurna. Terakhir pas iktidal, sami Allahu liman hamidah rabbana, langsung sujud. Yang 3 rakaat tadi sudah gugur, batal semuanya. Satu saja dari semuanya. Rata-rata di masyarakat kita iktidal rata-rata cepat. Sami Allah, mentang-mentang bacanya pendek. Ada yang bertanya, Ustadz, kami bacanya kan cuma satu-satu kan boleh? Boleh? Kan cukup. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang diukur bukan bacaannya. Ngerti ya? Wukuf di Arafah hukumnya apa? Rukun haji. Wukuf di Arafah rukun haji, ya kan? Gak baca apa-apa pun sah hajinya, betul? Ya kan? Tidak baca apa-apa sah salatnya, hajinya. Jika engkau 1 meter dari Arafah, maka tidak ada haji bagimu, maka wajib diulang hajinya 20 tahun akan datang. Kan kuotanya habis itu. Bener gak? Sama, engkau tidak ada haji, sama, tidak ada sholat bagimu. Artinya apa? Batal. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau tidak sah sholatnya. Tumakninah adalah rukun sholat. Wukuf di Arafah adalah rukun haji. Sama kan? Ini rukun-rukunnya itu. Yang tidak baca Al-Fatihah batal sholatnya, karena sholat merupakan rukunnya, ya, rukunnya. Makanya karena ini rukun, hati-hati bacanya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun sholat sendiri, suka kita ngentengkan gara-gara sholat sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu gak akan kuat bacanya, mesti basah. Ya. Mesti meleleh. Kalau dibaca kayak gitu. Jangan sampai gara-gara baru naik haji di depan Baitullah, pas depan Ka'bah itu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahman. Saking mesranya, saking baru ketemunya sama Allah, ekspresinya begitu. Awal doa, makanya saya bilang, awalnya doang kita depan Ka'bah begitu. Hari pertama serius, bener gak? Hari pertama doang, hari kedua udah berat, masih lingkaran pertama masih kuat, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya foto aja, ini pasti hari pertama. Hari ke-20, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Menit jauh, itu kapan teh? Foto dai. Sok itu teh. Kenapa ya setelah sekian puluh hari, kenapa jadi bosan di depan Ka'bah? Ngaku hayang balik wae. Kapan pulangnya? Kenapa? Gak dibahas di sini ya, era. Di dia ayat. Kam min qaimin hadhu min salati at-ta'ab wa nasab. Berapa banyak orang salat tapi dapatnya capek hungkul, penat, capek. Kalau udah sering lama-lama bosan. Cinta pertama indah sekali, betul?
Coba setelah 1 tahun, anak tilu, nambah opa, udah 6 tahun kawin. Suami mana? Papa mana? Tuh. Ini kan ekspresi asli gitu. Pertama, suami mana? Ini suamiku. Pret. Wah gitu. Ya. Udah ketemu ya. Tumakninah rukun salat. Al-Fatihah rukun salat, ya. Kemudian kita betul-betul harus sampai ketika itu kita tumakninah. Jadi untuk kita fisik dulu ya. Jadi tadi dibahas fisik oleh Nabi, nanti khusyuknya. Hati-hati. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini yang kedua, ini khusyuknya. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa disebut menipu Allah? Idza qamu ila sholati, apabila berdiri salat, qamu kusala, dia berdiri menibrak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, adan deui. Kata Allah, Al-Quran bilang dia orang munafik. Berat. Coba terjemahkan. Inna, sesungguhnya. Innal munafiqina yukhadi'una, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa menipu Allah? Idza qamu ila salati, kalau dia bersalat berat sekali. Di dalam salatnya wala yadhkuruna Allah, di dalam salat ngalah meni panjang. Illa qalilah, ingat pada Allah dalam salatnya hanya sedikit saja. Lamunannya lebih banyak, itu namanya orang munafik. Ini Quran ya teh. Berdirinya kusala, berdiri berat. Ya Allah. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau sholat lupa sama Allah lebih banyak daripada ingatnya. Kenapa? Karena tidak dihayatinya. Ya, ini bab khusyuknya nih nanti. Ini bahas nanti aja ya. Kita lanjutkan lagi hadis yang tadi Ustaz. Lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yusalli al-mar'u 60 sanatan. Wa qad yusalli al-mar'u 60 sanatan. Sungguh ada seseorang sholat sudah 60 tahun lamanya dia sholat, 60 tahun. Ya. Tetapi satu pun sholatnya tidak diterima. Berarti usianya berapa sekarang? Kalau 60 tahun sholat, kalau dia mulai sholatnya umur 15, berarti sekarang 75 ya. 75. Jadi 60 tahun dia sholat. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an qala, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Innar rajula, sesungguhnya seseorang la yusalli 60 sanat, dia telah sholat 60 tahun kata Nabi. Wa ma tuqbalu lahu salatun, tak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yutimmu ruku'a, Ada kalanya rukuknya tumakninah pisan, wa la yutimmu sujuda, tetapi tidak tumakninah pas sujudna. wa yutimmu sujuda, Yutuimu sujuda, kadang-kadang sujudna hungkul tumakninah teh, wa la yutimmu ruku'a. tetapi rukukna teu tumakninah. Coba, jadi satu saja tidak tumakninah batal sholatna. Iktidalnya, hati-hati di iktidal rata-rata. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, Allahu akbar, batal. Tenang dulu, kan tadi bilang tumakninah itu seperti apa sih Bu? Hatta ya'khudha kullu udwin ma'khadahu, sampai merasakan tulang-tulangnya itu benar-benar sampai kamu diam dulu sejenak. Tenang betul gitu.
pelan-pelan. Kalau sholatnya seperti bagaimana kata Nabi? Lau mata hadza ada hadihi hadhihi mata ada ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati dalam kondisi sholatnya tidak tumakninah, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia mati dalam kondisi mati kafir. Saking kerasnya, karena rukun. Kalau haji jika mampu, maka ada rukun-rukunnya. Ketika tidak memenuhi rukun, maka dia tidak haji. Sholat ada rukunnya, tumakninah. Tumakninah bukan bacaan ya, ini gerakan fisik. Kalau bacaan nanti kesadaran nanti namanya, bab kesadaran, ihsan nanti maksudnya. Jadi kita belajar berapa persen Nabi kalau saya itu sadar. Perjuangkan separuhnya, kamu sudah khusyuk. Sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, nisfuha, thuluthuha, rubuha, khumusuha, sudusuha, usruha. Ya, separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, sampai sepersepuluhnya. Top, dilarang lebih dari itu. Dilarang itu. Maka ulangi sholatmu, kata Imam Al-Ghazali. Ya, kebetulan saya juga pesantrennya di Mama Abdullah bin Nuh Al-Ghazali. Cakep itu di Al-Ghazali. Ya. Terang tuh Al-Ghazali. Iya Al-Ghazali itu. Murid pertama angkatan lama Toskolot ini. Terus, jadi udah ketemunya kesimpulannya ya. Udah itu aja. Jangan banyak-banyak deh. Ngahuleng kayak. Udah. Jadi itu yang saya simpulkan. Udah habiskan waktunya kan? Udah habis tuh.